Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi. Dari namanya sih nggak terlihat sektor apa yang mereka tekuni ya. Karena biasanya kan biasa ada yang bergerak di bidang kayu, nama sahamnya kayu. Tetapi kali ini kodenya agak susah ditebak ya. Yakni adalah Indonesia Pondasi Raya Tbk dengan kode emiten IDPR. Kalau namanya diperpanjang baru tahu ada nama pondasi, itu berarti maka mereka bergerak di bidang kontraktor properti. Ya, ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Apakah layak untuk investasi? Yuk kita bahas sama-sama perusahaan yang satu ini. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya, mereka didirikan pada tahun 77 oleh Insinyur Yang Surya Himsa. Sejak awal berdirinya, Indopora memfokuskan kegiatan usahanya pada pembuatan pondasi, dinding penahan tanah, dan perbaikan tanah. Melalui lini bisnis utamanya, Indopora menghadirkan layanan pembangunan fondasi, bangunan-bangunan maupun infrastruktur, mulai dari rumah, rumah ibadah, rumah sakit, gedung tinggi, jalan, jembatan, bendungan, bandara, underpass, dan lain-lain. Sering waktu, bisnis Indopora bertumbuh semakin pesat dan menangani berbagai proyek hampir di seluruh penjuru Indonesia ya. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Indopora mulai berkembang, juga berkembang semakin kuat dengan peralihan kepemimpinan pada Manuel Junako, putra tunggal Bapak almarhum Insinyur Yang Surya Himsa pada tahun 2000 ya. Sekaligus beliau merupakan pemegang saham terbesar 85,34%. Dan bergabungnya Febian saat ini menjabat sebagai presiden direktur pada tahun 92. Bersama keduanya menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kinerja Indopora menuju tingkatan yang lebih tinggi dan menjadi perusahaan terdepan dan terbesar dalam bidangnya. Berbekal pengalaman panjang dalam dunia konstruksi fondasi dan dengan didukung sumber daya yang kompeten dan peralatan yang inovatif, Indopora senantiasa menyediakan jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hingga saat ini, Indopora memiliki lebih dari 1.000 karyawan, satu anak perusahaan di bidang beton pracetak, serta portfolio peralatan yang komprehensif untuk pekerjaan konstruksi fondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, pengujian tiang, dan jenis pekerjaan lainnya ya. Nah, ini milestone-nya tahun 1977 tentang berdiri Insinyur Yang Surya Himsa bersama rekannya mendirikan PT Indonesia Fondasi Raya. Pada tahun 77 dengan keahlian, dedikasi, dan kepemimpinannya, beliau membawa Indopora menjadi perusahaan konstruksi terkemuka dengan spesialisasi fondasi, dinding penahan tanah, dan perbaikan tanah. Lalu selanjutnya tahun 92 PT Reka Gunatek Persada didirikan, bekerjasama dengan perusahaan multinasional Prancis Soletanche Bachi mengerjakan bendungan Serayu di Jawa Tengah. Ya, Ibu Febian, presiden direktur yang sekarang, bergabung dengan perusahaan sebagai site engineer. PT Reka Gunatek Persada didirikan dengan lini bisnis produksi precast concrete. Lalu tahun selanjutnya 96 di sebelah sini, proyek diagram walls di Indonesia. Insinyur Yang Surya Himsa sebagai pemegang saham Indopora dengan kepemilikan sebesar 98%. Indopora mengerjakan diagram walls setebal 1,4 meter di proyek JICT. Indopora membangun underpass Tanah Abang yang merupakan salah satu proyek underpass pertama di Jakarta ya. Lalu next di tahun 98 Indopora berhasil melewati financial crisis dengan dukungan manajemen yang profesional dan sistem manajemen risiko yang terukur. Indopora berhasil melewati krisis finansial 98. Lalu tahun selanjutnya di tahun 2000, kelanjutan kepemimpinan Indopora, Bapak Manuel Junako, putra dari Insinyur Yang Surya Himsa, bergabung dan menjabat sebagai direktur. Lalu pada tahun selanjutnya tahun 2007 Indopora mendapatkan sertifikat ISO 9001 sebagai bukti atas kualitas sistem manajemen yang diterapkan. Lalu pada tahun 2015, penawaran umum saham perdana, mereka melakukan IPO. Lalu setelah itu nggak ada lagi sih berita terakhirnya tentang mereka IPO tahun 2015 ya, tepatnya tanggal 10 Desember 2015. Jadi itulah sekilas tentang sejarahnya. Untuk produk-produknya di sini kita bisa lihat layanannya ada pembuatan fondasi ya, tiang panjang adalah tiang precast beton atau pipa baja di mana proses pemasangannya dengan cara dipukul, ditekan atau digetarkan gitu ya. Nih. Lalu selanjutnya tiang bor, suatu struktur fondasi dalam di mana proses instalasinya dengan cara membuat lubang bor sampai kedalaman yang direncanakan dengan sistem temporary casing, full casing, atau menggunakan lumpur pengeboran.
Kemudian dimasukkan keranjang besi dan pada tahap akhir diisi dengan beton ready mix. Kapasitas dari masing-masing tiang dapat dibuat lebih besar dari tiang pancang. Lalu ada lagi tiang multiform. Adalah suatu struktur fondasi dalam yang dapat dibuat dengan berbagai variasi bentuk segi empat yang dapat meneruskan beban langsung dari struktur atas ke lapisan tanah bagian dalam. Kapasitas dari struktur fondasi ini dapat dibuat lebih besar dari kapasitas tiang pancang atau tiang bor. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya layanan mereka dinding penahan tanah. Ada diagram walls. Adalah dinding penahan tanah yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran, di mana tahap akhir pekerjaan diisi dengan keranjang besi dan dicor langsung dengan beton ready mix. Ini contohnya. Lalu diagram wall. Tadi juga diagram wall tapi dia bagian cast in. Lalu ini precast. Adalah dinding penahan tanah yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran, di mana tahap akhir pekerjaan lubang tersebut diisi dengan pandai beton. Pekerjaan ini terbatas, maksimal 18 meter, terkendala masalah transportasi ya. Lalu selanjutnya ada soldier piles. Adalah struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari rangkaian bored pile dengan cara tertentu. Ini tidak kedap air ya. Lalu selanjutnya ada contiguous bored tiles. Struktur dinding penahan tanah sementara yang kedap air yang terdiri dari rangkaian bored pile dan bentonite cement pile yang saling bertautan. Ini semuanya produk-produk yang dipakai untuk pembangunan. Lalu selanjutnya ada second pile, struktur penahan tanah yang terdiri dari rangkaian dari primary pile berupa lubang bor yang diisi beton ready mix tanpa tulangan, dan secondary pile berupa bored pile. Lalu yang terakhir sheet piles. Ada banyak di sini, ada steel. Adalah struktur penahan tanah yang terdiri dari profil baja yang saling berkait, di mana proses instalasinya bisa menggunakan hydraulic jack untuk di press, Fido hammer maupun diesel hammer. Lalu corrugated concrete sheet piles. Struktur penahan tanah yang terdiri dari rangkaian beton pracetak yang saling terhubung, di mana proses instalasinya menggunakan vibro hammer atau hydraulic jack dengan bantuan water jet cutter. Selanjutnya, layanan mereka ada perbaikan struktur tanah. Mungkin yang terlalu kering atau terlalu basah dibantu oleh perusahaan IDPR ini. Vertical drain yang pertama adalah perbaikan tanah dengan menggunakan kelembalan plastik kombinasi antara core polypropylene berkekuatan mekanik tinggi dan lapisan pembungkus dari bahan geotekstil yang berfungsi sebagai drainage vertikal untuk mengeluarkan air tanah. Lalu ada soil cement juga. Ini merupakan material konstruksi berupa campuran semen dan air yang dicampur dengan tanah menjadi satu kesatuan dan diproses menjadi padat sesuai dengan perencanaan. Lalu selanjutnya ada pengujian tiang. Ada tes tekan, ini untuk pengujian ya. Metode pengujian pada tiang fondasi untuk membuktikan besarnya daya dukung tekan tiang. Tes ini dapat dilakukan dengan pembedanan atau reaksi tiang sekitarnya. Lalu ada tes tarik juga ada. Ini metode pengujian pada tiang fondasi untuk membuktikan daya dukung tarik tiang tersebut. Lalu tes integritas. Ini metode pengujian untuk mengetahui integritas atau keutuhan tiang fondasi yang dibuat. Selanjutnya yang terakhir tes ratera. Lengkap banget ya. Merupakan metode pengujian untuk mengetahui defleksi tiang terhadap beban horizontal yang direncanakan. Selanjutnya ada layanan mereka, di mana ada soil nailing, salt clear. Ini adalah dinding struktural untuk menahan material sepanjang tepi galian atau lereng agar tidak runtuh. Lalu ada slurry walls. Ini adalah dinding buatan yang dibuat dengan sistem pengalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran, di mana pada tahap akhir proses lubang tersebut diisi material yang relatif kedap air, ya, yang berfungsi sebagai dinding penyekat aliran air. Lalu ada ground anchor. Sistem untuk membantu dinding penahan tanah agar mampu menahan beban-beban lateral untuk bekerja dengan aman. Lalu selanjutnya ada king post, kolom sementara atau kolom permanen untuk pekerjaan struktur dengan sistem top down yang dipasang pada tiang bor atau barrette. Instalasi untuk menjaga kelurusan dan verticality digunakan inclinometer. Lalu ada bar copper. Ini merupakan sistem penyambungan besi beton secara mekanis. Next ada dewatering. Konstruksi bangunan, bendungan dan banyak konstruksi lainnya membutuhkan pengalian di bawah muka air tanah yang ada. Ya betul ya, kalau kayak misalnya mau bangun jembatan kan itu kan banyak air tuh, jadi harus dewatering. Pengalian tersebut membutuhkan penurunan muka air bawah lereng dan bawah pengalian untuk mencegah reavering atau peluruhan lereng dan untuk memastikan kering kondisi platform kerja untuk proses konstruksi dan operasi. Sistem ini untuk mengontrol tabel air tanah yang dikenal sebagai sistem dewatering. Ini contohnya teman-teman. Ini memang teknologi sangat
maju ya. Lalu selanjutnya galian dan buang tanah. Penggalian dalam konstruksi biasanya untuk bangunan, ruang bawah tanah, dan banyak konstruktur lainnya adalah setiap operasi di mana bumi, batu, dan bahan lain atau di tanah dipindahkan, atau dengan kata lain diungsikan dengan berbagai macam alat seperti eskavator, bulldozer, dan lain-lain. Lalu ada concrete batching plant atau sistem unit yang menggabungkan berbagai bahan untuk membentuk beton. Beberapa material beton ini merupakan pasir, air, agregat, fly ash, semen, dan aditif lainnya. Dan itulah beberapa pelayanan mereka. Untuk proyek-proyek mereka sih kita bisa lihat di sini yang sedang berjalan. Ada Maya pada Hospital juga ya. IKEA Store juga ada, PLTU dan lain-lain kita bisa lihat di sini. Selanjutnya ada proyek yang baru yang berjalan. Yang tadi itu adalah proyek yang berjalan. Yang ini yang baru berjalan. Oke, ini proyek-proyeknya ada MRT juga, Alam Sutra, dan lain-lain. Lalu yang terakhir proyek yang sudah mereka dokumentasikan di sini ya. Nah, itulah tentang IDPR yang bergerak di bidang kontraktor. Banyak sekali teknologi yang mereka sudah terapkan dan banyak sekali bantuan yang mereka berikan terhadap pembangunan dalam negeri ini. So, untuk prospeknya sih sangat tergantung dengan proyek yang diberikan oleh mungkin pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. So, bisa dikatakan bergerak di bidang properti ini yang cukup membutuhkan modal besar, cukup berisiko ya sebenarnya ya. Cuman untuk melihat apakah efeknya terhadap IDPR ini dengan krisis-krisis tahun 2020, kita akan lihat dari kinerja statistiknya. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu profil pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 10,92%. Ini aman. Lalu Pak Manuel Junako, anak daripada pendiri IDPR, sebesar 85,34%. Kalau kita baca di sini sih cuma ada satu berita ya. Jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat statistiknya. Dan betul, 2020 dan 2021 mereka mengalami kerugian yang cukup parah. Di kuartal pertama tahun 2022 mencatatkan laba. Dan bukan sembarang laba. Labanya itu adalah dari operating profit 14,51 miliar rupiah dengan net profit 7,1 miliar rupiah. Ini berarti operating profitnya sudah mulai lebih sehat. Nice. PR-nya 14 kali, bagi saya sih udah mahal sih. Harga IPO-nya tahun 2015 1.280. Udah murah banget sih sekarang, cuman PR-nya masih belum menarik. Selanjutnya operating profit margin 5,5%, ini standar. Net profit margin 2,69%, ini juga cukup standar. Dengan current ratio-nya 120%. Ya, aman. Selanjutnya mereka juga cukup rajin bagi dividen. Ada absen sih 2020 karena krisis juga. Lalu untuk turnover hariannya 319 juta rupiah. Ini sepi sih. Untuk IDPR ini sebenarnya di sisi liquidity-nya sih oke. Masih bisa bayar hutang jangka pendek, cuman PR-nya masih kurang nendang bagi saya ya. Tapi nggak tahu nanti kuartal kedua siapa tahu kan laba mereka naik lagi nih. Jadi kemungkinan mereka bisa mencatatkan PR yang lebih murah. Tapi untuk sekarang sih masih belum. Bagi teman-teman yang request IDPR ini, saya katakan sih masih belum layak investasi. Tapi masih layak untuk dipantau. Karena siapa tahu PR-nya dapat lebih bagus lagi di kuartal kedua tahun 2022. Demikian pembahasan tentang IDPR kontraktor dengan berbagai segudang teknologi yang mereka miliki. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.